Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video tentang pajak penghasilan PPh 21/26 dilengkapi dengan contoh pelaporan SPT 1770S sampai dengan 1770 SS. Baik, yang pertama ada konsep dasar penghasilan pajak PPh 21 dan PPh 26. Di sini PPh 21 pengertiannya adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas. Misalnya contoh dari seorang grafis, penulis, atau konsultan yang bekerja secara mandiri. Lalu di sini untuk pajak penghasilan PPh tahun 2026 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari usaha, misalnya contohnya yaitu seorang pengusaha kecil, toko, atau usaha jasa. Perbedaan utama dari PPh 21 maupun PPh 26, di sini PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerja bebas, biasanya berupa honorarium atau bayaran per tugas. Lalu untuk PPh 2026 dikenakan atas penghasilan dari usaha seperti laba usaha atau pendapatan dari bisnis. Di sini juga ada tujuan pajak penghasilan. Yang pertama ada menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan, lalu yang kedua ada menyediakan dana untuk pembangunan nasional, yang terakhir ada mengatur penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber. Lalu yang nomor 2 di sini ada dasar hukum PPh 21 dan PPh 26. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang terkait seperti yang pertama ada PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang kedua ada PMK 166 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan berfungsi dasar hukum. Lalu yang selanjutnya di sini ada menjelaskan kewajiban pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pelaporan. Di sini selanjutnya juga ada memberikan landasan hukum yang jelas dan terukur untuk penerapan pajak. Lalu yang nomor 3, subjek pajak PPh 21 dan PPh 26. Subjek pajak yang wajib membayar pajak dalam konteks PPh 21 dan PPh 26. Subjek pajaknya adalah yang pertama wajib pajak orang pribadi. Di sini ada WP hasil PPh 21 ya, pekerjaan bebas, misalnya seorang desainer, penulis, atau konsultan. Lalu yang kedua ada PPh 26 tentang usaha, misalnya seorang pengusaha kecil, toko, atau usaha jasa. Jadi di sini catatannya P1 dikenakan otomatis oleh pemberi penghasilan, misalnya perusahaan atau klien, kepada wajib pajak. PPh 26 dikenakan otomatis oleh pemberi penghasilan, misalnya pengusaha, kepada wajib pajak. Lalu yang nomor 4, ada objek pajak PPh 21 dan PPh 26. Objek pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Di sini yang pertama ada PPh 21, penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya honorarium, bayaran per tugas. Lalu yang kedua ada PPh 26, penghasilan dari usaha, misalnya dari laba usaha, pendapatan dari bisnis, atau penghasilan dari toko gitu. Di sini contohnya saya sebutkan ada 2 ya. Yang pertama ada seorang desainer grafis yang menerima bayaran sebesar Rp 10 juta rupiah dari klien, maka penghasilan tersebut menjadi objek PPh 21. Lalu yang kedua ada seorang pengusaha yang memiliki laba usaha sebesar 50 juta rupiah, maka laba tersebut menjadi objek PPh 26. Lalu yang kelima ada tarif pajak PPh 21 dan PPh 26 adalah presentasi pajak yang dikenakan atas objek usaha maupun objek perorangan. Jadi kesimpulannya, pajak penghasilan PPh pasal 21/26 di sini
PPh pasal 21 dan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh pasal 21 berlaku bagi wajib pajak dalam negeri seperti karyawan di Indonesia, sedangkan PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Secara umum, pemotongan pajak ini dilakukan oleh pemberi pekerja atau pihak yang membayarkan penghasilan sehingga wajib pajak tidak perlu menghitung dan menyetor sendiri dalam banyak kasus. Tarif PPh 21 bersifat progresif sesuai dengan besarnya penghasilan, sementara PPh 26 umumnya dikenakan tarif tetap final sebesar 20% atau sesuai perjanjian pajak internasional atau tax treaty. Dengan adanya PPh 21/26, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor penghasilan individu sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang adil berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Sekian video saya tentang penjelasan pajak penghasilan PPh 21/26. Mohon maaf bila masih kurang untuk dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.